Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nih. Istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sebenarnya ada tambahan tapi agak lupa saya. Setelah istaqimu wa'tadilu tarasu wala tahtalifu. Jadi seperti itu. Panjangnya itu. Tapi ini aja sudah cukup lah. Istaqimu wa'tadilu, lurus dan rapatkan sof. Istaqimu wa'tadilu. Kalau mau ditambah ya, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Istaqimu wa'tadilu. Tapi biasanya Kiai Ubed ditambah tarasu wala takhtalifu gitu. Istaqimu wa'tadilu tarasu wala takhtalifu. Tarasu. Malah ini yang tambahannya ini yang belum jelas ya, masih ragu. Ya, itu pakai kan dari lafaz sawu itu, dari lafaz sawu nanti banyak tercetus lafaz-lafaz. Dari sawu ada istawa, istawa yastawu gitu. Jadi ada sama istawu. Jadi nanti dari segi ilmu sorof itu ada, dari sawu itu bisa macam-macam tercetus lafaz yang serupa maknanya ya. Ikut ajan istaf'ala, ada if'ala, ada af'ala, nanti larinya ke sorof. Tapi yang simpel ini aja, istaqimu wa'tadilu. Tadi masalah kaitan surat setelah Al-Fatihah ini sekalian juga. Secara umum tertib seperti tadi ada 5 rangkaian tadi kan. Tapi di samping itu ada surat-surat yang ditentukan oleh baginda Nabi. Lah untuk surat-surat yang ditentukan oleh baginda Nabi dalam setiap rakaat sholat itu nanti ya berarti mengikuti surat itu walaupun bertentangan dengan yang secara umum tadi. Secara umum tadi kan rakaat pertama lebih panjang, itu kriteria secara umum. Lah itu semua tatkala di situ tidak ada ketentuan surat tertentu dari baginda Nabi. Kalau ada surat tertentu dari baginda Nabi, maka yang utama menggunakan surat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi, walaupun mungkin ada yang bertentangan dengan kriteria yang secara umum tadi. Misalnya dalam rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ataupun tidak mengikuti urutan dan sebagainya. Cuman kebanyakan nanti mengikuti urutan. Di antara yang ada ketentuan dari surat dari baginda Nabi, di antaranya sholat maghrib, baginda Nabi pernah membaca surat Wattin. Tadi yang saya baca, Wattin wa zaitun. Rakaat pertama aja, rakaat kedua berarti cari surat-surat yang setelah Wattin. Ya di sini nanti ada hadisnya itu. Ini hadis juga lagi. Ya. Kalau masalah hadis apa tidaknya saya belum tahu. Nanti supaya saya dengan dalam kitab-kitab seperti ini. Hadisnya itu 135 mengenai sholat maghrib baginda Nabi pernah baca Wattini Bitur. Dalam sholat maghrib baginda Nabi pernah baca surat Wattini. Dalam sholat isya juga baginda Nabi pernah baca surat Wattin. Ya kadang-kadang isya maghrib ya sering pakai Wattin karena memang ada hadisnya. Iya. Gitu. Kemudian diantara yang ada ketentuan dalam sholat dalam hari Jumat. Untuk isya malam Jumat ini ada 2 pilihan. Yang pertama rakaat pertama menggunakan surat Ad-Jum'at, rakaat kedua menggunakan Al-Munafikun. Al-Munafikun. Ataupun rakaat pertama Sabihis, rakaat kedua Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Ya. Dalam isya sholat malam Jumat
Itu ada ketentuan dari baginda Nabi, sunnah membaca rakaat pertama surat Al-Jum'at ataupun Sabihis, rakaat kedua Al-Munafikun ataupun Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Dalam sholat Jumat begitu juga, dalam sholat Jumatnya rakaat pertama Al-Jum'at ataupun Sabihis, rakaat kedua Al-Munafikun. Kalau dihitung-hitung antara Sabihis dan Hal Ataka kan panjang. Hal Ataka itu, apakah terus ini bertentangan dengan yang tadi? Tidak. Makanya ketentuan tadi itu ketentuan secara umum. Nah, tapi kalau ada ketentuan khusus dari baginda Nabi, ya maka menggunakan apa yang telah ditentukan oleh baginda Nabi. Kemudian dalam subuh sholat Jumat, ini rakaat pertama sajadah. Nah, ini subuh sholat Jumat, sholat Jumat, subuh hari Jumat, rakaat pertama sajadah, rakaat kedua hal ata alal insani hinominat dahari. Surat apa itu? Hal ata alal insan, bukan hal ata alal insan. Gitu kan. Kemudian maghrib sholat Jumat hari Jumat, maghrib hari Jumat ini yang disunahkan. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kulhu. Ini yang ada ya. Malam Jumat sholat maghrib, rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Ini termasuk surat-surat yang maksudnya ada ketentuan disunahkan dari baginda Nabi. Kalau secara umum menggunakan kriteria tadi, 5 ketentuan tadi. Ya. Isya Jumat pertama surat Ad-Jumat, kedua Hal Ataka ataupun pertama Munafikun, kedua Hal Ataka ya. Ini untuk Isya Jumat. Kalau maghribnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tolong diulang untuk Isya-nya. Isya Jumat. Untuk Isya Jumat rakaat pertama Al-Jumat atau Sabihis, rakaat kedua Al-Munafikun atau Hal Ataka. Sama dengan sholat Jumatnya. Ya, sama dengan sholat Jumatnya. Isya malam Jumat dengan sholat Jumatnya sama. Ada ketentuan bacaan surat seperti itu. Sabihis marobikal ala, iya benar. Ala. Halataka Ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Kemudian khusus untuk musafir, ini sholat Jumat, sholat subuh, khusus sholat musafir, sholat subuh disunahkan kul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, kedua Al-Ikhlas. Ini musafir. Ataupun hari Jumat yang waktunya sudah mepet, subuh Jumat bangun waktunya sudah mepet, itu rakaat pertama kul ya, rakaat kedua Al-Ikhlas. Begitu juga musafir, orang yang dalam bepergian. Kalau kita mampir di musola di masjid dalam perjalanan mau sholat subuh, sunnahnya sholat subuh bacanya rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini yang ada tuntutan dari baginda Nabi. Termasuk sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya, alam taro, ya.
Dalam qobliyah subuh berarti ini ada dua kriteria. Rakaat pertama bisa qul ya ayyuhal kafirun ataupun alam nasroh. Kemudian rakaat kedua bisa alam taro ataupun al-ikhlas. Sebenarnya ada fadilahnya ini. Oke, insyaallah nanti masalah surat kita bahas lagi dalam jamaah, nanti juga akan dibahas mengenai bacaan bagi imam, ya. Bacaan bagi imam. Oke. Sekarang lanjut sunnah hayat 132, jadi sunnah hayat baru sampai ke 8. Yang ke-9, ini sekarang sunnah hayat yang ke-9, membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, khusus ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah ini baik bagi imam ataupun bagi makmum, semuanya disunahkan untuk baca ini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ini disunahkan baik bagi imam ataupun bagi makmum, enggak terkesan imam baca atau tidak, makmum tetap disunahkan. Makmum tetap disunahkan. Berarti imamnya enggak mendapatkan kesempurnaan sami Allahu liman hamidah. Sunahnya sempurna sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Yang disunahkan itu Rabbana walakal hamd aja atau Rabbana walakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma fis. Jadi ketika bangunnya, antara doa yang setelahnya itu doa itidal. Ini kan doa ketika bangunnya dari ruku. Bacaan bangun dari ruku ini, kemudian bacaan itidal terusannya itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mil'u boleh, mil'a boleh, ya. Itu nanti urusan i'rab, urusan nahwu, pelajaran nahwu itu boleh mil'u. Mil'u juga betul, mil'a juga betul. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u. Cuman nanti kalau awalnya mil'u, nanti keduanya juga mil'u semua. Nanti kalau awalnya mil'a, berikutnya juga mil'a. Itu nanti cuma dapat kesunahan bangun dari ruku. Berarti kalau nggak baca mil'u sama apa seterusnya itu nanti nggak dapat kesunahan doa ketika iktidal. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah itu Rabbana lakal hamd itu bangun dari ruku, bacaan bangun dari ruku. Adapun ketika sudah tegak meneruskan mil'us samawat mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du itu adalah doa ketika iktidal. Jadi dua kesunahan yang tersendiri, ya. Semuanya ini sami Allahu liman hamidah ini juga sunnah untuk makmum, kemudian juga untuk imam. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ini juga sunnah untuk imam, juga sunnah untuk makmum. Iya. Sami Allah. Cuman jangan kenceng-kenceng kalau makmum, sunnahnya pelan. Yang kenceng imam saja. Iya. Kalau sujud, bangun dari sujud, takbir. Sami Allah liman hamidah hanya khusus ruku, bangun dari ruku. Kemudian yang ke-10 membaca tasbih dalam ruku. Membaca tasbih dalam ruku. Rukunya wajib termasuk rukun, tasbih dalam ruku sunnah hayat, ya. Minimal 1 kali subhana rabbiyal azim wa ala subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Minimal 1 kali, yang tutup sunnahnya 3 kali, yang paling banyak 11 kali,
Ya, 11 kali sampai 11 kali. baik sholat Ya. sunnah. Ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah sama saja. Minimal subhanallah. Lafadznya minimal subhanallah. Kalau yang sempurna ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lah, sebagaimana dalam Fatihah kriteria membaca, dianggap membaca itu minimal telinga sendiri mendengar. Dalam sunnah yang di situ ada tuntutan membaca, untuk mendapatkan pahala juga harus dibunyikan sekira telinga sendiri mendengar. Bacaan tasbih, bacaan doa iftitah, bacaan sami Allahu liman hamidah dan sebagainya, ta'awud, yang di situ ada tuntutan-tuntutan sunnah untuk dibaca, untuk mendapatkan fadilahnya harus dengan dibunyikan, bagi makmum dipelankan tapi minimal sekira telinga sendiri mendengar. Kalau dalam hati bagaimana? Ya tidak dapat kesunahan, cuma dapat fadilah dzikir dalam hati, tapi kesunahan tasbih dalam sholat terlewatkan. Itu ya. Membaca tasbih dalam ruku. Nanti dalam ruku juga ada doa-doa tambahan. Allahumma laka roka'tu, ya, dan sebagainya. Nanti sudah saya tuliskan, nanti tinggal kita bagikan saja nanti, tapi belum selesai penulisannya. Bacaan-bacaan, tambahan bacaan. Tapi tadi bagi orang yang sholat sendiri ataupun imam yang jamaahnya mahsyur tadi. Kemudian yang ke-11, membaca tasbih dalam sujud. Ini sama dengan rukuk, kriterianya 1 kali subhana rabbiyal a'la, 3 kali ataupun 11 kali. Nah, minimalnya subhanallah. Dengan subhanallah saja sudah mendapatkan kesunahan tasbih dalam sujud, tapi belum dapat kesempurnaan baca tasbih. Kemudian ke-12. Nah, ini ke-12 ini. Posisi tangan ketika duduk tasahud, baik awal ataupun akhir. Tengok ini ya, halaman nomor 12. Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk dan membentangkan telapak tangan kiri serta menggenggam tangan kanan selain jari telunjuk. Jadi sunahnya itu sejajar, ujung jari itu sejajar dengan lutut, tidak begini. Jadi sejajar, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, sedengan, sejajar. Tangan kiri dibuka, direnggangkan gini. Tangan kanan digenggam kecuali jari telunjuk. Lah bentuknya ini ada beberapa riwayat memang. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, ya bisa begini, bisa begini. Seperti angka 53, ibaratnya itu kalau bahasa Arab ditulis dengan Arab itu seakan-akan 53. Ini 3-nya, ini 5-nya. Kalau ditulis kayak bentuk huruf 53 kalau Arab. Bisa begini, bisa begini juga bisa. Ya. Dari awal, bukan ketika mau syahadat saja. Jadi dari awal posisi sudah seperti ini. Ujung jari sejajar dengan lutut, tidak ini. Ya. Kemudian ketika illallah disunahkan diangkat, tapi agak cenderung ke bawah, tidak jengking, agak condong ke bawah, ya, agak condong ke bawah, pokoknya agak condong ke bawah, tidak begini gitu ya. Sunahnya condong, agak condong ke bawah, ya. Masalah menggerak-gerakkan, mungkin kita sering jumpa kan. Menurut mazhab kita dan hadisnya dari mazhab kita itu
memang ada hadis baginda Nabi menggerakkan, tapi di sini hadisnya itu maknanya menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Beda antara menggerakkan dengan menggerak-gerakkan. Maknanya menggerakkan berarti cuma satu kali dari bawah ke atas, bukan menggerak-gerakkan. Bahkan menurut mazhab kita, hukum menggerak-gerakkan makruh ketika sholat, ya. Jadi mazhab kita indana hukum menggerak-gerakkan makruh. Memang ada hadis baginda Nabi menggerakkan jari, tapi menggerakkan dari bawah ke atas ketika ilallah, begitu ya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya menggerakkan, tapi di situ kan menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Kata-kata menggerakkan itu satu apa banyak? Menggerakkan. Kecuali kalau menggerak-gerakkan, berarti banyak kan. Haroka, ya, menggerakkan. Gitu. Nanti kembali ke makna daripada lafaz-lafaz bahasa Arab gitu. Intinya mazhab kita tidak menggerak-gerakkan, menggerakkan hanya sekali ketika illallah. Dan pandangan mata yang aslinya, yang awalnya semua mengarah ke tempat sujud, ketika ilallah mengarah kepada jari telunjuk. Pandangan mata ketika ilallah mengarah kepada jari telunjuk. Sunahnya seperti itu ya. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, pandangan ke sini. Kalau selain illallah ini, pandangan semuanya ke arah tempat sujud, walaupun ketika ruku. Ketika ruku, ketika apa saja semuanya mengarah ke tempat sujud. Ini pandangan, sunahnya seperti itu. Disunahkan untuk pandangan. Mengenai sholat sambil merem atau sambil melek, yang afdol mana? Secara asli sambil melek, supaya mata juga bisa ikut ibadah, karena tuntutannya suruh mandang ke tempat sujud. Kalau merem kan nggak bisa mandang, kecuali kalau dengan merem bisa lebih khusyuk, tapi bukan lebih ngantuk ya, lebih khusyuk ya. Kan ada sebagian orang kalau nggak merem itu gelambiar. Begitu juga tempat terang atau tempat gelap, secara asli ya terang, cuman kalau gelap, tempat gelap kok lebih khusyuk, maka bagi dia lebih afdol gelap. Kalau gelap lebih khusyuk begitu. Nah, karena masalah khusyuk ini ada ya sebagian ulama yang menjadikan sebagai rukun sholat. Nah, tapi menurut yang mutamad mazhab kita tidak termasuk, sehingga nanti banyak orang yang nggak sah sholatnya nih. Sekarang sholat yang betul-betul mulai Allahu Akbar sampai salam, betul-betul ingat dalam sholat dan betul-betul membaca seluruh bacaan yang ditentukan dalam sholat itu berapa kali. Nanti banyak mesti yang coba kita hitung berapa kali yang mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu betul-betul semua bacaan dibaca dan tidak ingat apa-apa kecuali dalam sholat saja. Makanya ini pentingnya senantiasa memperbaiki dohir dan batinnya sholat ini, karena ini ya, mungkin kita sudah merasa sholat sudah kecil, suruh memperbaiki lagi. Iya, tapi kalau kita lihat berapa kali sholat kita yang betul-betul mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu betul-betul merasa dalam sholat itu berapa kali. Nah, inilah bedanya sholat kita dan sholatnya para sahabat dan orang-orang terdahulu. Kayak usaha terus belajar sholat. Iki kecil sampai tua cikon belajar sholat. Ya harus begitu. Iya. Sudah jelas ya ini masalah tangan. Maksudnya sampai salam.
sampai selesai. Jadi diangkat itu sampai selesai tahiyat sampai salam baru selesai bareng. Ya, baru selesai. Iya. Kemudian yang ke-13, ini kita selesaikan 15 ini ya. Posisi duduk untuk tahiyat awal duduk dengan iftiros. Ini termasuk sunnah. Berarti kalau ada orang tahiyat awal kok duduk tidak iftiros, sah apa tidak sholatnya? Sah, tapi tidak mendapatkan sunnah. Nah, gitu. Jadi masalah menentukan ini rukun, ini sunnah, ini supaya kita untuk menentukan sah apa enggak. Ya. Kemudian untuk tasawuf akhir duduk tawaruk, namanya tawaruk ini nomor 14 ini, duduk tahiyat akhir dengan tawaruk, kecuali bagi makmum masbuk atau orang yang mau sujud sahwi. Nah, kalau orang mau nambah rokaat maka tahiyat akhir sunnahnya apa? Tetap iftiros, ataupun dia mau sujud sahwi rokaat terakhir tetap iftiros. Jadi tawaruk itu kalau bagi orang yang mau salam, Kemudian yang ke-15 salam yang kedua mengenai warahmatullahi wabarakatuh dalam salam boleh apa enggak? Ada yang mengatakan hanya khusus untuk sholat jenazah, tapi sebagian ulama tidak, tetap sholat biasa pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ada yang membolehkan. Cuman yang afdal assalamualaikum warahmatullahi gitu aja. Tidak sampai makruh. Sholat jenazah sampai lengkap. Bahkan dalam sholat jenazah pun kalau yang utama itu malah sampai warahmatullah saja. Cuman ada juga yang membolehkan sampai wabarakatuh dalam masalah salam. Saya tak tengok. Ya seperti itu. Tasahud. Ini 15 sunnah-sunnah yang ada di sini. Sebenarnya banyak sunnah, bahkan sampai 30 mengenai sunnah dalam sholat. Minimal salam assalamualaikum, ya. Kalau dibalik Waalaikumsalam, ya boleh tapi makruh, aneh loh tapi. Assalamualaikum. Apa? Masalah kondisi sujud. Ya nanti termasuk diantara bukan mau sujud, bangun dari sujud mau ke rakaat berikutnya. Tangannya di itu nanti ini halaman ada masalah perbedaan sholatnya laki-laki dan sholatnya wanita. Nanti ada halaman berikutnya, pembahasan berikutnya. Ya, itu halaman 144. Di situ nanti akan dijawab bagaimana posisi sujud dan posisi rukuk bagi laki-laki dan bagaimana posisi sujud dan rukuk bagi wanita. Dalam halaman 144 nanti di situ ada. Untuk laki-laki direnggangkan, ya. Untuk laki-laki direnggangkan. Itu maksudnya. Gini. Oh di wah belum tahu kalau itu nggak ada. Kalau untuk sujud sunnahnya yang diturunkan adalah lutut terlebih dahulu, kemudian baru tangan,
kemudian baru jidat dan hidung bareng. Ya, sunnahnya ketika turun dari mau sujud, yang pertama dijatuhkan adalah dua lutut, kemudian baru tangan, kemudian baru jidat dan hidung bareng. Cuman hidung hukumnya sunnah, yang wajib jidat saja, yang wajib jidat. Kalau saat mau bangun, Ustaz, untuk sekarang kan musim corona ini, bagaimana kalau suatu bentuk yang sampai turun? Ya kan hidung sunnah. Ya boleh saja. Kecuali kalau jidatnya ditutup begini ya nggak boleh, karena jidat harus ada yang menempel di tempat sujud, harus buka. Kata-kata harus tidak. Ya untuk mendapatkan kesunahan hidung ditempel, hidung ditempel, hidung. Kalau urutan bangun, Ustaz, Untuk bangun dari rokaat sujud ke rokaat itu sunahnya seperti orang yang butuh bantuan. Jadi bukan terus kayak gagah perkasa, tidak. Kalau untuk sholat ini sunahnya kita agak melemah diri seakan-akan hamba yang lemah, sehingga disunahkan ini untuk berpegang ataupun mengambil kekuatan bantuan dengan tangan, sehingga tangan ketika bangun sujud, bangun sunahnya bantuan tangan mampu, cuman sunahnya yang dua terus. kalau kita lagi sholat berjamaah misalnya, terus ada gempa, bagaimana kita lari apa teruskan sholat? Kalau itu menurut keyakinan keimanan kita, kalau itu ya, kalau secara asli kan, kalau sholat kita betul-betul khusyuk sebagaimana para sahabat kan, dipanah aja tidak terasa. Aslinya tuntutannya seperti itu. Cuman kalau masih belum merasa seperti itu, sehingga kita merasa akan menimbulkan bahaya, maka menyelamatkan diri dari bahaya itu juga termasuk perintah. Sedangkan para sahabat dipanah diem saja, menurut sahabat itu enggak termasuk bahaya. Justru ketika ibadah dapat musibah, dapat nganu, itu dianggap para sahabat tingkatannya itu sebagai rahmat. Kalau kita tingkatannya kan masih, cuman seandainya kita lari juga ada pakai, dalam hadis itu la dororo wala diror, kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan diri orang lain. Seandainya kita mau merasa, bahkan kan untuk menyelamatkan orang saja kita wajib untuk secara hukum fikihnya ini. Kalau sudah tingkatan keimanan kan lain lagi ini. Kalau secara fikihnya, kalau seandainya kita dalam kondisi sholat, ada orang tenggelam, ada orang anu, kita suruh membatalkan untuk bahkan hukumnya sampai wajib untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Apalagi ini untuk diri kita, kalau seandainya masih di situ kejatuhan, untuk menyelamatkan orang saja kita wajib membatalkan, apalagi untuk diri kita, seperti itu. Ini kalau tingkatan secara fikihnya. Tapi kalau tingkatan keimanan sudah sebagian para sahabat, kalau dapat musibah itu justru sebuah anugerah, kenikmatan, bukan jadi musibah, ya lain lagi. Itu ya. Untuk makmum masbuk, setelah imam salam kan tambah 1 rakaat. Nah itu pas nambah 1 rakaat itu pindah tempat itu apa ada sunnah bergeser?
Geser. Saya satu langkah kalau sampai atau Biar apa itu gesernya itu? tidak tahu saya pada Tidak ada kesunahan seperti itu. Yang ada pindah tempat itu kalau sudah ganti sholat fardu setelah salam, kemudian mau sholat sunnah, memang ada kesunahan untuk cari tempat lain supaya untuk memperbanyak tempat yang menjadi saksi ibadah kita, sehingga sholatnya geser, pindah. Itu termasuk sunnah pindah tempat setelah sholat, bukan posisi tengah-tengah sholat geser. Jadi ya posisi sholat, tapi nggak tahu, tapi insya Allah seperti itu. Itu sakit atau sehat? Ya nanti Di masjid ada satu teman yang tapi memang dalam hadis riwayat Abu Dawud itu ada hadisnya baginda Nabi juga pernah sholat sambil bukan glosor, tapi ininya ditempelkan di sini. Cuma nanti secara garis besar kesunahan nanti halaman 144 tadi yang akan kita bahas mengenai perbedaan posisi sujud dan rukuk bagi laki-laki dan wanita. Nanti kita akan bahas bagaimana model rukuk dan model sujud yang dianjurkan secara umum. Walaupun nanti ada hadis-hadis yang bagi orang udzur itu boleh dengan menempelkan ini lutut siku di paha ataupun di nganu, juga dalam riwayat hadis Abu Dawud itu juga ada juga. Tapi pandangan saat rukuk Tadi sudah disampaikan pandangan saat rukuk itu tadi di tempat sujud ya? Iya, tetap. Karena kemarin kita diajari Ustaz siapa itu di antara kedua kaki waktu rukuk. Ya, memang ada juga yang mengarah ke kaki kita. Cuman kalau di sini tetap semuanya mengarah ke tempat sujud. Ya, besok sunah-sunah secara umum nanti banyak sunah-sunah sholat. Pandangan tetap ke arah tempat sujud walaupun dalam rukuk. Di sini ada juga keterangan seperti itu. Oke. Ada lagi? Sampun. Napa? Oh iya. Rapat antar kaki satu dengan yang lainnya. Ya rapat nempel. Cuman jangan sampai ke batas orang nanti tidak bisa menjalankan duduk secara sempurna. Misalnya nanti jadi tawaruknya nggak bisa karena saking sempitnya, akhirnya tahiyat akhir jadinya iftiros juga, karena berarti ini kan kenemenan loh nih. Jadi ya rapat, tapi sekiranya nanti sunah-sunah semuanya bisa dikerjakan, diantaranya duduk tawaruk. Ini yang biasanya gara-gara mementingkan rapat sekali sehingga nanti ketika tahiyat akhir bingung duduknya, akhirnya semuanya iftiros, akhirnya kan kelewatan satu sunnah. Nggih. Bau dengan bau itu kan tinggi orang enggak beda kan. Jadi kaki dengan kaki. Kemudian antara jarak kaki dengan kaki sebenarnya satu telapak kaki.
satu telapak kaki. Iya, kaki dengan kaki itu tidak melebar. Cuman kalau sekarang kan COVID ini akhirnya ya jaraknya ya wis itu ada udur kan lain lagi. Kalau di sini bahasa Arabnya yang mana? Yang dimaksud dengan rapat dan sepi yang mana? Yang atas. Tak biru ini. Iya. Istaqimu ini lurus juga ini. Istaqimu. Ya. Rapat kan? Wak tadi lu. Batas biru. Ya. Mesti tak birunya nggak usah. Mungkin tak birunya orang. Rapat, lurus dan jangan terlalu rapat. Mana masa diganti? Nah nggak boleh rapat. Silang. Pun isa nih. Oke, insyaallah alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanallah bihi subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.